selamat datang. Sekarang kita berada di areal ya tanaman yang sudah menghasilkan varietas DP Sriwijaya 1 Nigeria. Ya, jadi tanaman ini kita tanam bulan Desember tahun 2016. Sekarang sudah masuk ke umur 35 bulan. Ya, kalau kita lihat kondisi ini, kondisi buah cukup banyak ya. Cukup banyak melingkar. Informasi kita dari tim produksi ya, dari asisten lapangan bahwa 1 bulan kemarin dia dapat produksi 3 ton per hektar. 3 ton per hektar. Jadi seperti yang kita harapkan itu dari standar produksi yang kita sampaikan itu untuk tanah kelas 3. Tanah kelas 3 itu sekitar 15 ton per hektar di panen perdana. Itu mudah-mudahan tercapai kan gitu. Sekarang kita udah masuk di sebenarnya ini masuk udah kedua ya. Iya, TM2. Satu sebenarnya sebelum ini udah ada panen gitu. Jadi kita bisa panen di 28 bulan. 28 bulan, 27 bulan, 28 sampai 30 itu udah panen, udah bawa ke pabrik dengan berat sekitar 4,5 kilo. Kemarin ini kita kalau ini sekitar 10 kilo ya daerah blok ini. Ya, jadi potensi produksi ini ya memang ditunjang dari bibit unggul, kemudian standar agronomis yang baik yang dilakukan. Nah, bapak-bapak sekalian, ini berada di antara kita juga ada manajer lapangan kita di sini, Pak Mukden. Mungkin bisa Bapak sampaikan apa kira-kira kiat dari benih unggul yang kita berikan DP Sriwijaya ini, kemudian input agronomi yang diberikan supaya kita bisa panen di umur 28 bulan itu dengan produksi seperti ini secara berkelanjutan. Silakan Pak Mukden. Oke, terima kasih Pak Jul. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Baik. Saya coba eja dulu dari BPS BTP, Bang. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. Jadi selamat datang Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kita berada di PT Aektarum, Kebun Mesuji, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pas perbatasan dengan Provinsi Lampung. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Jul bahwa ini merupakan DP hasil persilangan dari pokok induk kami yang ada di PT Bina Sawit Makmur. Nah, secara pengelolaan di lapangan kita mengimplementasikan best manajemen praktis. Ya. Nah, blok ini sendiri merupakan blok generasi kedua. Jadi ini sudah di replanting. Tahun tanam kita paling tua di sini tahun tanam 88. Nah, jadi tujuan kita melakukan replanting, kita mau mendapatkan produktivitas yang bahkan jauh lebih baik dari generasi 1. Ya. Itu makanya kita lakukan replanting. Dan tentu hal yang pertama kita lakukan untuk pertimbangan adalah mengenai pemilihan material tanam. Jadi untuk standar teknis agronomis, di posisi poin pertama yang kita posisikan itu, yang pertama adalah pemilihan material tanam. Nah, kemudian pengelolaan tanah dan ketercukupan nutrisi tanaman. Nah, kemudian ketiga adalah pengelolaan TBM dan kastrasi. Nah, di sini yang kami tanam itu adalah DP Sriwijaya Semiklon. Ya, Semiklon 1. Nah, jadi masih kita temukan ada yang jenis Nigration, ada yang jenis Virescen. Ya, walaupun komposisinya lebih banyak yang di sini yang Virescen ya Bu ya. Kalau kita lihat Nigration ya, yang hitam ke coklat ya. Nah, baik. Untuk di awal proses replanting kami mulai dengan mempersiapkan bibit ya. Bibit kami persiapkan di sini 12 bulan kita targetkan siap tanam ke lapangan. Jadi umur bibit yang paling sesuai untuk kita tanam ke lapangan itu kita rekomendasikan di umur 12 sampai 15 bulan. Nah, karena pada saat umur tersebut masa stagnasi bibit dengan kondisi lahan yang baru tidak terlalu lama. Nah, jadi stres bibit itu tidak akan terlalu lama sehingga penyesuaiannya dengan media tanam yang baru bisa cepat. Dan dari situ nanti targetan kita setelah 13 bulan tanam ke lapangan, 12 sampai 13 bulan sudah muncul bunga. Karena tadi sudah disampaikan Pak Jul, Pak, kita ini termasuk benih unggul ya, yang kita targetkan bisa panen di 28 sampai 30 bulan. Nah, dan ini buktinya. Kita sudah buktikan gitu loh. Ya, bahwa Sriwijaya itu mampu kita kelola dan menghasilkan pada umur itu. Makanya berani kita menyampaikan kepada pihak luar secara komersil bahwa Sriwijaya punya potensi untuk hal itu. Ya. Nah, pada saat replanting kemarin,
ada poin penting yang kita lakukan di sini. Setelah kita lakukan replanting, chipping, ya, kita melakukan penanaman LCC terlebih dahulu. Nah, LCC itu adalah legume cover crop, seperti yang kita lihat. Ada jenis Mucuna bracteata yang kita pergunakan di sini. Ya. Nah, mungkin sekarang karena kanopi sudah mulai menutup, Pak, dia tidak toleran dengan naungan, jadi mulai berkurang. Nah, ini kita pastikan dulu sebarannya di angka 60%, baru kita lakukan penanaman kelapa sawit. Nah, tujuannya adalah bahwa kelembaban tanah di areal tanam nanti sudah terjaga. Karena kalau sudah menutup dia, Pak, bisa menjaga kelembaban tanah. Itu salah satu fungsinya, dan menekan pertumbuhan gulma. Ya. Nah, bisa meminimalisir perkembangan oriktes, ya, larva oriktes yang berkembang pada lapukan bekas chipping, ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan penanaman kelapa sawit. Kita menggunakan pupuk majemuk dan pupuk tunggal, yaitu rock fosfat, ya, P 500 gram setengah kilo per pokok. Kemudian ada NPK-nya 250 gram. Nah, jadi total untuk planting hole kita itu 750 gram. Pada saat tanam. Pada saat tanam aja, Pak. Nah, selama di TBM, kalau kita, Pak, di sini TBM hitungan kita itu maturity kita itu 36 bulan, Pak. 36 ya? Iya, 36 bulan itu. Dari 28 ke 36 masa kastrasi. Iya. Sebenarnya uang minyak masih TBM, tapi fisiknya kita sudah melakukan panen. Dari panen. Iya. Atau di kastrasi? Kastrasi itu kita lakukan, Pak, di umur 12 bulan, 13 bulan. Setelah tanam. Setelah tanam, ya. After planting. Setelah tanam. Jadi selama 3 tahun ini kita ada aplikasi pupuk organik dan anorganik. Nah, aplikasi pupuk anorganiknya itu kita ada tunggal dan majemuk juga. Total pupuknya itu rata-rata per tahun kita aplikasi 5,3 kilo. Jadi ya, jadi selama masa TBM itu dia, Pak, selama maturity-nya itu kurang lebih 15,8 kilo totalnya, Pak. Itu pupuk anorganiknya. Nah, kemudian ada pupuk anorganik. Kalau kita lihat, Pak, ada bekas dekomposisi byproduct di sini, pupuk organik. Itu adalah janjangan kosong, ya, jangan kosong sama limbah padat, Pak. Kebetulan pabrik kita ini menghasilkan limbah padat solid, dekanter solid. Nah, kita bisa aplikasikan sampai 40 ton untuk jangkosnya per hektar. Solidnya 12 sampai 15 ton. Nah, tentunya akan memberikan nutrisi baru organik pada tanaman untuk perkembangan akar tersiernya, terutama di sekitar pokoknya. Nah, setelah itu sambil wawancara ya, Pak ya. Boleh? Sekarang mungkin variabel ini ya, kata Pak Lokman itu produktivitas. Betul, Pak. Nah, satu mungkin Bapak pernah hitung jumlah jangan per tahun, dia kan BJR per rata-rata BJR kan, komedel, mungkin sampai ke ekstraksi. Nah, itu mungkin secara lab ya, ekstraksi yang bisa deh. Nah, apakah parameter-parameter itu bisa masuk ke dalam standar yang sudah menjadi ketetapan kita ya? Dan nah, tentu, Pak, untuk proses implementasi best management practice kami di lapangan, target kami adalah ke potensi terbaik dari material tanam ini. Nah, untuk Sriwijaya 1 semiklon ini, potensi jumlah tandan per tahun itu bisa sampai 18 sampai 19 tandan, Pak. Nah, itu bisa kita dapatkan, ya. Di tahun kemarin dengan varietas yang sama, Pak, di tahun kemarin kita bisa sampai dapat 12,9 ton per hektar. Jadi rata-rata tandan harvesting, Pak, tandan yang kita panen total rata-rata itu di angka 17,8 tandan. 17,8 tandan dengan BJR di 4,5 sampai 5 kilo di akhir tahun kemarin, Pak. Nah, itu sebenarnya belum TM, Pak. Jadi memang ini sebuah mungkin ada perbedaan juga istilah, Pak. Kalau kami di perusahaan kami sendiri, TM itu ketika dia sudah selesai 3 tahun, Pak. Artinya setelah 36 bulan, jadi di bulan ke-37 dan seterusnya dia baru masuk dikatakan TM1. Nah, maturity kita itu dari planting 0 sampai dengan 36 bulan. Nah, karena kita pisahkan memang termasuk di kostum maturity-nya juga pengelolaan TBM itu. Nah, namun pada aktualnya di lapangan, Pak, di umur 29-30 bulan kita sudah melakukan panen. Ini siklus kedua ini kalau di kita nih umur tertuanya berapa? 88. Maksud saya yang siklus kedua. Ini yang paling tua ya. Pertama kali ya. Iya. 89. Maksudnya yang siklus kedua yang pakai yang replanting yang mudah-mudahan yang paling tua ini ya. Iya. Lebihnya kan masih yang depan itu. Ada 2018, Pak. Iya. 2018 sama ini ya. Ini 2016 ini.